Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua cabang ilmu bahasa Arab yang wajib dikuasai oleh para pemula. Yang pertama adalah ilmu nahwu dan yang kedua adalah ilmu sharaf. Ya, sebetulnya ada beberapa cabang ilmu lain ya, seperti ilmu balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sastra bahasa Arab. Jadi bagaimana membuat kalimat yang tidak hanya benar secara kaidah, tapi juga indah, baik indah susunannya, indah maknanya, dan indah pemilihan katanya. Ini ilmu balaghah. Kemudian ada lagi ilmu namanya ilmu arud. Ya, ilmu arud ini ilmu yang mempelajari tentang syair-syair bahasa Arab. Jadi bagaimana iramanya, bagaimana ketukannya, sajaknya, dan seterusnya. Ini ilmu arud. Namun bagi para pemula, ada dua ilmu dasar yang wajib dikuasai. Yang pertama adalah ilmu nahwu, ya. Yang kedua adalah ilmu sharaf, ya. Yang pertama kita bahas, tentunya karena kita sedang berada di program belajar ilmu nahwu, yang pertama kita bahas adalah tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini, nahwu secara bahasa, ya, nahwu ini secara bahasa artinya adalah misal, ya, atau contoh. Jadi nahwu itu artinya misal atau contoh. Kenapa ilmu nahwu ya ini disebut sebagai ilmu nahwu? Karena sejarahnya ya dulu ya hiduplah seseorang yang pakar dalam masalah bahasa Arab yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini mengalami ya suatu diskusi dengan anaknya yang membuat dia berpikir pentingnya menyusun buku khusus yang mempelajari bahasa Arab. Jadi di suatu malam, anak dari Abul Aswad Ad-Du'ali ini ya sedang di luar rumah, kemudian memandang ke langit. Ya. Kemudian anak ini menyapa ayahnya, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Kata anaknya, "Ya abati au ya abi," ya wahai ayahku, dikatakan ma ajmalus sama. Ya. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan nujumuha. Ya. Jadi anaknya mengatakan ma ajmalus sama. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali menjawabnya nujumuha. Karena yang dikatakan oleh anaknya ma ajmalus sama ini adalah pertanyaan, ya. Apa yang paling indah dari langit? Ya, karena ma ajmalus sama artinya seperti itu. Apa yang paling indah dari langit? Makanya Abul Aswad Ad-Du'ali menjawab nujumuha. Ya, bintang-bintangnya, ya. Tapi anaknya keheranan. Ya, kata anaknya, "Wahai abi, ya wahai ayahku, aku tidak sedang bertanya. Ya, aku ingin mengatakan bahwa betapa indahnya langit malam ini." Ya, karena mungkin pada malam itu langit bersih, cerah, kemudian bintang-bintang terlihat dengan indah. Jadi dia ingin mengatakan betapa indahnya langit. Ya, betapa indahnya langit. Tapi yang dikatakan oleh anaknya ma ajmalu, dengan mendomahkan lamnya. Ma ajmalus sama. Tentu karena Abul Aswad Ad-Du'ali ini paham dengan kaidah bahasa Arab, yang dipahami dari kalimat ma ajmalus sama ini pertanyaan, ya. Karena kalau kalimatnya ma ajmalus sama ini bertanya, apa yang paling indah dari langit? Makanya dijawab nujumuha, bintangnya, ya. Kemudian kata ayahnya, "Wahai anakku, kalau engkau bermaksud ya takjub dengan pemandangan langit malam ini, maka jangan kau ucapkan ma ajmalus sama, tapi ma ajmalas sama, ya. Ma ajmalas sama dengan memfathahkan lamnya. Jadi tidak ma ajmalu tapi ma ajmala. Ini namanya fi'il ta'ajjub, ya, fi'il untuk menyatakan ketakjuban kita. Jadi anaknya keliru, ya, anaknya keliru. Harusnya dibaca fathah ma ajmalas sama, ya, malah dibaca dhamma ma ajmalus sama. Setelah kejadian ini akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali berpikir, kalau anak seorang yang pakar bahasa Arab, yang merupakan orang Arab asli, ya, ini bisa salah, bisa lahan. Ya, lahan itu salah ucap. Bagaimana dengan ya anak-anak yang dilahirkan di keluarga yang non-Arab, di keluarga ajam. Ya, ajam ini istilah untuk orang yang bukan dari bangsa Arab. Maka mereka lebih mudah lagi untuk terjatuh dalam kesalahan ucap, ya. Oleh karena itu beliau berpikir
ya untuk menyusun sebuah kitab, ya. Setelah kitab ini jadi, beliau serahkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Diserahkan, kemudian dibaca oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ya Khalifah Ali yang mendapati kitab ini kitab yang bagus. Kemudian kata Ali, unhu nahwa hada, ya. Ya kalau kita terjemahkan, perbanyaklah misal yang seperti ini. Ya unhu nahwa hada, perbanyaklah misal yang seperti ini. Maksudnya kalau bisa buku yang semacam ini diperbanyak. Oleh karena itu sampai sekarang ilmu nahwu itu disebut sebagai ilmu nahwu karena asalnya dari kalimat Khalifah Ali, unhu nahwa hada, ya. Nah, jadi ini adalah sejarah kenapa ilmu nahwu disebut sebagai ilmu nahwu. Kenapa tidak disebut sebagai ilmu, misalnya ilmu qawaid, ya qawaidul lughah misalnya. Karena kisahnya seperti ini. Nah, ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah, ilmu nahwu adalah qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi, ya. Kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan akhir dari suatu kata, ya. Kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan akhir suatu kata. Maksudnya begini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita tidak mengenal perubahan bunyi, ya. Misalnya orang kalau ada namanya Zaid misalnya, maka selamanya kita akan menyebut Zaid saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau orang ada yang namanya Zaid, maka dia bisa berubah-ubah akhirannya. Bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin, ya. Berubah-ubah akhirnya. Oleh karena itu, ada ilmu khusus yang membahas tentang perubahan ya akhir dari suatu kata. Apakah dia misalnya dhammah, apakah dia kasroh, atau mungkin yang berubah bukan harokatnya tapi malah hurufnya. Jadi ini adalah ilmu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Secara ringkas kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang struktur kalimat bahasa Arab. Ya, struktur kalimat bahasa Arab. Misalnya dalam bahasa kita tentu mengenal ada istilah subjek, predikat, objek, ya. Misalnya waktu kita SD kita belajar Budi minum susu, ya. Budi minum susu. Maka Budi ini disebut sebagai subjek, minum sebagai predikat, kemudian susu ini sebagai objeknya. Sama dalam bahasa Arab juga ada istilah, ya. Subjek dalam bahasa Arab disebut sebagai fa'il, ya, atau pelaku. Kemudian predikat disebut sebagai fi'il, ya kalau itu jumlah fi'liyah. Kemudian objek disebut sebagai maf'ul bih, ya. Nah, istilah-istilah ini fi'il, fa'il dan maf'ul bih ini dibahas di nahwu. Dan ada perbedaan, ya, ada perbedaan struktur kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya pelaku lebih didahulukan daripada perbuatannya, subjek, predikat, objek. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, jadi kalau bahasa Indonesia kan Budi minum susu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, minum, Budi, susu, urutannya seperti itu, ya. Syariba, Budi, al-labana. Nah, ini dia. Jadi ilmu nahwu ini membahas yang seperti ini. Bagaimana susunannya, mana yang lebih dahulukan antara perbuatan dengan pelaku, dengan objeknya, bagaimana urutannya, bagaimana keadaan tiap kata yang menyusun kalimat tersebut, ini semua dibahas di ilmu nahwu. Dan karena ya setiap kata dalam bahasa Arab itu ya bisa berubah-ubah akhirnya, ya, atau ada juga yang tidak bisa berubah, maka ilmu nahwu juga membahas itu. Ya misalnya di dalam Al-Qur'an, ya, misalnya dalam Al-Qur'an lafaz Allah, ya, lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat itu berbeda-beda. Misalnya dalam lafaz bismillah kita bacanya bismillahi, ya. Kita baca kasroh. Kemudian ya alhamdulillahi kasroh. Kemudian di ayat kursi ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ lafaz Allah dibaca dengan dhammah. Kemudian di ayat tentang sabar ya innallaha ma'as sabirin. Ya, di situ lafaz Allah dibaca dengan fathah. Lihat, kata yang sama
bisa berbeda-beda harokatnya. Ya, ada yang kasra bismillahi, dhamma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang fathah innallaha ma'as sabirin. Apakah pemberian harokat di ayat ini sembarangan? Tentu tidak, ya. Tidak bisa kita baca bismillahu innallahi, nggak bisa karena ada kaidahnya. Nah, kaidahnya ini ya dibahas dalam ilmu nahwu. Jadi dengan kita mempelajari ilmu nahwu, insya Allah kita bisa memahami yang pertama struktur kalimatnya, ya susunannya itu seperti apa. Yang kedua, ya bagaimana kita membaca dengan benar, ya membaca dengan benar. Makanya ada istilah, ya kalau kita belajar nahwu, membaca kitab gundul, ya membaca kitab gundul. Jadi kalau kita udah belajar nahwu, sekalipun ya teks-teks bahasa Arab tidak ada harokatnya, kita bisa baca. Gimana caranya? Ya caranya karena kita sudah paham dengan ya aturan perubahan kata, ya atau kita sudah paham dengan keadaan akhir kata. Kita bisa tahu, oh ini harus dhamma, ini harus kasrah, atau ini harus alif, ini harus ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang kita bahas dalam ilmu nahwu, yaitu tentang struktur kalimat bahasa Arab dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Di antaranya, bagaimana keadaan akhir suatu kata dalam kalimat tersebut. Apakah dibaca dhamma, atau kasrah, atau fathah, atau apakah dia dengan alif, dengan waw, dengan ya, dan seterusnya. Ini ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, yaitu ilmu shoraf. Ya. Ilmu shoraf, ya shoraf secara bahasa artinya perubahan, ya. Shoraf secara bahasa artinya perubahan. Dan secara istilah, ya bahwa ilmu shoraf adalah ilmu yang membahas tentang perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya dalam bahasa kita bisa merubah kata makan menjadi makanan, pemakan, termakan, dimakan, jangan dimakan, makanlah, dan seterusnya. Sama bahasa Arab pun bisa merubah kata seperti ini dengan menambah huruf-huruf, ya, baik di depannya ataupun di belakangnya. Kalau di dalam bahasa Arab ini namanya shoraf. Ya, misalnya makan dalam bahasa Arab namanya akala. Ya, akala ini artinya makan. Nah, akala ini bisa berubah menjadi misalnya yakulu, aklan, akilun, makulun, kulla, ta'kul. Nah, ini namanya ilmu shoraf. Kita membahas perubahan kata dalam bahasa Arab. Bedanya kalau dalam bahasa Indonesia, palingan satu kata berubah menjadi 7, ya. Misalnya makan. Makan, makanan, termakan, dimakan, pemakan, ya 6 atau 7 atau 8 lah. Tapi kalau bahasa Arab, ya misalnya akala, makan, ini bisa lebih dari 50. Ya, bisa lebih dari 50 kata. Ini kelebihan bahasa Arab dibanding bahasa kita. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat spesifik, ya. Bahasa yang sangat spesifik, karena mereka membedakan antara mana kata yang digunakan untuk laki-laki, mana kata yang digunakan untuk perempuan. Mereka juga membedakan mana kata yang digunakan untuk kata tunggal, kata ganda, dan kata jamak. Dibedakan semuanya sehingga perubahan katanya menjadi banyak, ya, lebih dari 50 untuk satu kata. Jadi ilmu shoraf, ilmu yang membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, alhamdulillah, tentunya antum semua yang ikut program ini sudah selesai ya belajar ilmu shoraf, ya. Karena memang sebaiknya shoraf itu dipelajari sebelum nahwu, supaya kita bisa membuat kalimat yang variatif. Kalau sekiranya kita belajar nahwu tapi belum punya bekal shoraf, maka khawatir kalimat yang keluar itu saja, ya. Jadi kalau fi'il madi misalnya, fi'il madi domir huwa saja, nah. Misalnya kalau akala ya akala saja, kita nggak bisa pakai misalnya akalu atau akalat, kemudian akaltu, akaltuma, kemudian tidak bisa menggunakan yakulu atau takulina, dan seterusnya. Maka memang ya urutannya, kalau bisa dibarengin ya ahsan dibarengin antara nahwu dan shoraf. Tapi kalau mau difokuskan salah satunya, maka ahsan dimulai dengan shoraf, ya. Di samping tentunya ilmu shoraf ini jauh lebih mudah dibandingkan ilmu nahwu. Karena ilmu shoraf ini rumus-rumusnya jelas. Adapun ilmu nahwu, ya karena kita bicara masalah bahasa, ya, maka bahasa itu kan sesuai dengan keinginan orang yang mengucapkannya, sehingga kaidahnya banyak, ya. Nah, jadi ada dua ilmu penting yang wajib dikuasai oleh pemula.
yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Di mana ilmu nahwu membahas struktur kalimat bahasa Arab dan hal-hal yang berkaitan dengan kalimat tersebut. Adapun ilmu sharaf membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Bisa dikatakan sharaf itu bagaikan peluru ya, bagaikan amunisi. Sedangkan nahwu itu ya bagaikan senjatanya. Tentu kita tidak bisa menembakkan senjata tanpa adanya amunisi. Ya, artinya sharaf itu kan menyediakan kata-katanya. Adapun nahwu menyusun kata tersebut agar bisa dipahami. Ya, jadi sharaf ini bagaikan bahan bakunya. Ya, adapun nahwu ini sebagai pabriknya, pemrosesnya, yang memproses kata tersebut. Ya, katanya disusun-susun sesuai dengan kaidah agar kata ini menjadi kalimat yang dapat dipahami maknanya. Ya, makanya kalau belajar bahasa Arab dua-duanya harus dikuasai. Kalau kita hanya belajar sharaf saja nggak bisa bicara kita. Kalau kita hanya belajar nahwu saja susah nanti bicaranya karena kosakata kita terbatas. Oleh karena itu dua ilmu ini harus dipelajari secara beriringan. Dua-duanya dipelajari supaya kita bisa memahami bahasa Arab. Insya Allah hanya dengan belajar nahwu dan sharaf ini cukup, sangat cukup untuk bisa memahami Al-Quran, kemudian hadis, dan juga kitab para ulama yang ditulis dalam bahasa Arab. Meskipun kalau kita mau naik level setelah itu, maka kita wajib belajar balaghah namanya. Karena dalam balaghah ini sudah tidak lagi membahas mana kalimat yang benar secara kaidah, tapi sudah membahas mana kalimat yang indah, yang indah secara bahasa, baik indah maknanya, indah didengarnya, indah susunannya, indah pemilihan katanya, dan seterusnya. Ini balaghah. Tapi sebelum kita melangkah ke ilmu balaghah, kita wajib menguasai betul ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.